Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada video kali ini kita akan lanjutkan pertemuan ke-6 untuk mata kuliah teknologi sediaan Solida. Oke, pada semester ini ada perubahan di kurikulum di mana tema untuk teknologi sediaan Solida itu ditambahkan satu bentuk sediaan lainnya, yaitu suppositoria. Tetapi perlu digarisbawahi di sini suppositoria bukan contoh suatu sediaan Solida ya. Suppositoria bukan contoh sediaan Solida, tapi lebih kurang konsepnya, kondisi dia memadatnya itu adalah ya bisa dikatakan sama seperti sediaan padat, tapi dia sangat berbeda sekali dengan sediaan tablet ya. Oke, kita akan lihat nanti di mana perbedaan tersebut ya. Oke, pada materi ini kita akan mendapatkan teori tentang definisi dan jenis suppositoria, basis suppositoria, perhitungan nilai tukar, formulasi suppositoria, serta yang terakhir itu adalah metode pembuatan dan evaluasi dari suatu sediaan suppositoria ya, seperti yang sudah dikerjakan juga pada saat offline kemarin. Sekarang baru diberikan secara lengkap teorinya. Oke, kita akan lanjut saja terlebih dahulu. Nah, di sini bisa dilihat tentang definisi suppositoria. Menurut FI ke-6, suppositoria adalah sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektal, vaginal, ataupun uretra. Umumnya meleleh, melunak, atau melarut pada suhu tubuh. Lihat di sini ada tanda titik sebelum umumnya meleleh dan melunak ya. Jadi saat ditanyakan apa itu sediaan suppositoria, lengkapi sampai suhu tubuh. Jangan di stop di sampai di mana, sampai di uretra inilah ya. Ini kan lokasinya, lokasi pemberiannya. Jadi sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektal, vaginal, dan uretra, umumnya meleleh, melunak, atau melarut pada suhu tubuh. Kalau sampai yang ini tidak dimasukkan, artinya suppositoria ini malah akan menjadi suatu permasalahan di mana dia akan menyumbat. Ingat ya, lokasinya itu adalah di lubang-lubang tubuh kita pada rektal, vaginal, dan uretra ya, lubang-lubang bagian bawah pada tubuh. Jadi ingat sekali lagi, ini adalah sediaan padat tetapi dia dapat meleleh, melunak, atau melarut pada suhu tubuh. Jangan sampai hilang pula meleleh, melunak, atau melarutnya. Yang ada nanti tersumbat lah yang akan menggunakannya. Oke, kata kunci dari definisi ini bisa kita ambil. Yang pertama adalah dia terdiri dari variasi bobot dan bentuk, berat dan di bentuknya. Jadi bentuk itu akan menyesuaikan nanti sama bobotnya. Kemudian rute penggunaannya itu ada rektal, vaginal, ataupun uretra. Dan kondisinya dia adalah dapat meleleh, melunak, ataupun melarut. Nah, ini akan berkaitan nanti sama basis yang akan digunakan. Oke, kita akan lanjutkan ke jenis-jenis suppositoria ya. Yang pertama itu adalah suppositoria rektal ya. Jadi ini umum pertama digunakan, artinya yang paling banyak diurutkan gitu. Kalau dari lokasi penggunaannya tadi, rektal adalah yang paling banyak yang digunakan gitu ya, untuk lebih banyak variasi golongan atau jenis obatnya. Yang kedua nanti vaginal, ya, nanti baru di uretra. Oke, rektal itu adalah berbentuk peluru, digunakan lewat rektum atau anus. Menurut FI 3 bobotnya 2-3 gram untuk dewasa dan 2 gram untuk anak. Jadi lebih kecil untuk anak ya, jelas ya. Kemudian menurut FI 4 itu kurang lebih 2 gram ya. Jadi paling maksimalnya 3 gram, paling minimumnya adalah 2 gram. Inilah yang dibuat pada saat praktikum offline kemarin. Jadi yang sudah dipraktikumkan secara offline itu kita adalah suppositorianya per rektal atau melalui rektum atau anus. Berbentuk torpedo, mempunyai keunggulan yaitu jika bagian yang besar masuk melalui jaringan otot penutup dubur, suppositoria akan tertarik masuk dengan sendirinya. Ya, artinya apa? Nanti bisa dibayangkan dari bentuk seperti pelurunya itu ya. Artinya akan lebih mudah dia tertarik gitu. Jika bagian yang besarnya sudah masuk, artinya meluncurnya itu akan lebih cepat ya. Oke, yang kedua itu adalah suppositoria vaginal. Kalau yang tadi per rektal berarti ini adalah per vagina. Sediaan padat umumnya berbentuk bulat lonjong seperti telur. Kalau yang tadi berbentuk torpedo atau seperti peluru, kalau ini mengarah ke seperti agak ke telur. Jadi
tidak panjang tapi dia agak menggendut gitu ya, mudah melunak dan meleleh pada suhu tubuh, dapat melarut dan digunakan sebagai obat luar khusus untuk vagina. Beratnya antara 3 sampai 5 gram menurut FI3, 3 sampai 6 gram, tetapi umumnya adalah 5 gram. Dan bisa dibayangkan kalau tadi adalah 2 sampai 3 gram, kalau yang untuk per vaginal itu maksimal umumnya itu adalah 5 gram, di 3 sampai 5 gram. Jadi bisa kelihatan di sini kondisinya adalah beda di bentuknya ya. Satu bentuk peluru, sekarang ini adalah bentuk bulat lonjong seperti telur dengan bobotnya yang tadi adalah 2 sampai 3, ini 3 sampai 5 ya. Oke, lanjut kita ke uretra. Nah, kalau sudah jelas lubang mana lagi yang belum, itu adalah lubang uretra. Digunakan lewat uretra, berbentuk batang dengan panjang antara 7 sampai 14 cm ya. Nah, seperti inilah gambarannya. Ini yang dibuat kemarin ya, ini seperti torpedo dan ini untuk perektal. Nah, kalau yang ini yang panjang ini sudah jelas ini adalah untuk uretra. Dan yang agak membulat itu adalah untuk yang vaginal ya. Oke, jadi disesuaikan sama bentuk lokasi yang akan digunakan ya, bentukannya. Oke, kita akan lanjut kerugian suppositoria. Yang pertama, daerah absorpsinya lebih kecil ya, karena hanya pada bagian atau pembuluh darah di sekitaran anus, rektal ataupun pervaginal. Tapi ini merupakan keuntungannya karena dibandingkan dengan yang oral, tentu yang suppositoria lebih cepat. Kenapa? Karena kalau tablet ataupun kalau sirup misalnya paracetamol lah ya, itu ada di kedua bentuk sediaan ini ya, per oral ataupun per rektal. Proses absorpsinya itu akan lebih cepat karena banyaknya pembuluh darah di saluran vaginalnya tadi itu. Absorpsi hanya melalui difusi pasif ya, artinya difusi pasif itu tergantung nanti dengan kondisi, artinya tekanan yang di dalam, yang di luar itu lebih rendah daripada yang di dalamnya tadi. Pemakaian kurang praktis ya, karena perlu bantuan orang ya kalau belum pernah sama sekali menggunakannya, ataupun agak kurang nyaman juga ya untuk penggunaannya dan cara penggunaannya tadi. Kemudian tidak dapat digunakan untuk zat-zat yang rusak oleh pH di rektum ya, sama seperti yang per oral di sini, tetapi kalau per oral masih bisa disalut, tapi kalau yang untuk per rektum ya tidak bisa ya. Makanya tidak bisa digunakan untuk zat-zat yang dapat rusak oleh pH rektum. Nah, keuntungannya dapat digunakan untuk obat yang tidak bisa diberikan melalui rute oral karena gangguan saluran cerna seperti mual, pasien dalam keadaan tidak sadar ataupun pada saat pembedahan. Sudah jelas ya, untuk pasien-pasien yang tidak sadar ataupun sukar menelan secara oral itu bisa digunakan secara suppositoria. Dapat diberikan pada bayi, apalagi ini ya untuk yang sukar menelan tablet, sirup juga seperti itu. Nah, bisa digunakan agar menghindari rasa tidak nyamannya itu bisa melalui suppositoria ini. Kemudian zat aktif tidak sesuai melalui rute oral, misal karena efek samping pada saluran cerna atau mengalami first pass effect atau FPE ya, metabolisme lintas pertama. Sudah disalut pun ternyata masih belum bisa, sehingga bisa dialihkan bentuk bentuk sediaannya itu adalah ke suppositoria. Oke, kita akan lanjut ke penggunaan suppositoria. Jadi tujuan penggunaan suppositoria yang pertama itu adalah dapat memberikan efek lokal. Mungkin sudah ada yang menggunakannya di sini gitu ya. Untuk konstipasi, untuk emolien ataupun antibiotika. Artinya hanya bekerja di sekitar lokasinya saja untuk menimbulkan efek segeranya gitu ya. Oke, kemudian ada juga yang sistemik. Kalau sistemik dia akan untuk penyakit seperti asma, antiinflamasi gitu ya, analgetik tadi, hipnotis sedatif tadi gitu ya, tranquilizer atau antiemetik, dan bahkan di kemoterapeutik itu bisa digunakan suppositoria yang bisa menghasilkan efek sistemik. Dan yang ketiga, jika penggunaan obat secara oral tidak memungkinkan, misal pada pasien yang mudah muntah ataupun tidak sadar,
aksi kerja awal akan cepat diperoleh karena obat diabsorpsi melalui mukosa rektum dan langsung masuk ke dalam sirkulasi darah. Nah, ini yang Ibu sebut tadi, walaupun lokasi absorpsinya kecil, tapi untuk efeknya itu lebih cepat. Kenapa? Karena rektum, salah satunya lokasinya di rektum itu mengandung banyak pembuluh darah, sehingga absorpsinya itu akan lebih cepat. Dan tidak ada lagi proses disintegrasi ke disolusi sampai untuk ke absorpsi, bahkan dia didistribusikan saja. Dan yang kelima, tujuannya agar terhindar dari kerusakan obat oleh enzim di saluran cerna ya. Oke, itu adalah tujuan penggunaannya tadi. Kita akan lanjut ke basis suppositoria. Basis semisolid ya, kita kembali lagi ke semisolid ataupun di tablet, itu adalah komponen zat tambahan yang akan membentuknya menjadi suatu tablet. Nah, kalau ini adalah membentuknya menjadi suppositoria. Oke, kita akan lihat apa saja penggolongan basisnya ya. Yang pertama, basis suppositoria mempunyai peranan penting dalam pelepasan obat yang dikandungnya. Oke, yang namanya basis, dia hanya pembawa yang akan membawa zat aktif, sehingga pemilihannya itu akan menentukan mudah atau cepatnya si zat aktifnya tadi dilepaskan. Kemudian salah satu syarat utama basis suppositoria adalah selalu padat dalam suhu ruangan, tetapi segera melunak, melebur, atau melarut pada suhu tubuh, sehingga obat yang dikandungnya dapat tersedia sepenuhnya segera setelah pemakaian. Berarti karena dia adalah suatu sediaan padat ya, tetapi dia akan langsung melunak, melarut ataupun melebur pada suhu tubuh, sehingga basisnya lah yang akan menentukan kondisi tersebut ya. Syarat wajibnya itu adalah dia padat dalam kondisi suhu ruangan, tetapi akan melunak, melarut ataupun melebur pada suhu tubuh. Berikut adalah syarat lainnya dari basis suppositoria. Ini tadi melebur pada temperatur rektal, tidak toksik, dapat bercampur dengan berbagai obat, tidak berbentuk metastabil. Nah, ini nanti metastabil itu kalau masih ingat di fisika farmasi ada kristal, artinya dia masih dapat berubah-ubah bentuk si kristalnya ya. Kemudian mudah dilepas dari cetakan. Mungkin pada saat praktikum kemarin apakah ada yang tidak langsung pecah, mudah-mudahan tidak ya, karena sudah Ibu arahkan untuk perlahan membukanya ya, agar tidak terbagi dua ataupun nanti pecah pada di bagian beberapa sisi dari supposnya. Kemudian memiliki sifat pembasahan dan emulsifikasi, artinya ini tadi dia mudah melarut, melunak ataupun melebur pada suhu tubuh. Kemudian bilangan airnya tinggi, ini didukung juga sama bilangan airnya tinggi, sehingga dia akan lebih mudah melarut tadi gitu ya. Kemudian stabil secara fisika dan kimia selama penyimpanan, dapat dibentuk dengan tangan, mesin kompresi ataupun ekstruksi ya. Oke, ini adalah syarat basis suppositoria. Baru kita masuk ke penggolongan basisnya. Ada 3 penggolongan basis suppositoria. Yang pertama adalah basis berlemak, oleum kakao. Kemudian basis yang dapat bercampur atau larut dalam air. Contohnya adalah campuran gliserin gelatin atau polyethylene glycol dan polyethylene glycol. Kemudian yang ketiga itu adalah pembentuk emulsi A per M. Misalnya campuran twin dan gliserin laurat ya. Nah, seperti yang sudah dipraktikumkan kemarin itu adalah oleum kakao. Dan ini juga untuk suppositoria perektal merupakan basis yang umum digunakan ya. Tetapi kalau nanti mau di warnanya agak diperbaiki, itu bisa diarahkan ke yang basis air. Nah, kemudian juga ada tambahan lagi pembeda dari si penggolongan pengguna suppositoria tadi, kan ada perektal, pervaginal. Nah, untuk pervaginal itu kalau bisa adalah yang tidak boleh yang berbasis lemak ya, karena akan menimbulkan rasa tidak nyaman, agak perih, itu juga akan bercak-bercak nanti ya. Nah, sehingga akan dipilihannya adalah gliserin gelatin atau polyethylene glycol atau basis yang dapat bercampur atau larut di dalam air. Mungkin diingat saja, untuk yang perektal itu umumnya adalah oleum kakao, dan sedangkan oleum kakao itu tidak boleh pervaginal. Oke, kita akan bahas yang lemak coklat ya, seperti ini yang juga merupakan sudah dipraktikumkan kemarin saat offline. Merupakan trigliserida dari asam oleat, asam stearat, dan asam palmitat, berupa lemak padat berwarna putih kekuningan, berbau khas aromatik, rasa khas lemak, dan agak rapuh.
Jadi kalau disebut lemak coklat atau oleum kakao, bentukannya sudah paham sekarang ya, bukan cair mentang-mentang dia oleum, tetapi dia sini adalah lemak padat ya. Jadi minyak yang sudah padat atau seperti lilin yang cair kemudian beku lagi gitu ya. Memiliki suhu lebur 31 sampai 34 derajat Celcius ya. Jadi diingat kembali, suhu leburnya 31 sampai 34 derajat Celcius. Merupakan basis suppositoria yang mudah meleleh. Oleum kakao dapat menunjukkan polimorfisme dari bentuk kristalnya pada pemanasan tinggi. Di atas titik leburnya, oleum kakao akan meleleh sempurna seperti minyak dan akan kehilangan inti kristal stabil yang berguna. Ya. Dari slide ini yang perlu digarisbawahi itu adalah kondisi sifat dari lemak coklatnya ini. Dia punya suhu lebur 31 sampai 34 derajat Celcius. Kemudian dia dapat menunjukkan bentuk polimorfisme atau membentuk banyak bentukan kristal. Nah, tadi ada istilah syarat untuk basis suppositoria itu dia harus tidak metastabil. Artinya dia harus memiliki kristal yang bentuknya stabil gitu ya. Oke, nah ini kita akan lanjut ke bentuk-bentuk kristal dari oleum kakao. Ada 4 bentuk kristalnya. Yang pertama itu adalah alfa. Jadi pembeda dari bentuk kristal ini adalah dari suhu leburnya, dari titik leburnya. Kita lihat di sini alfa, titik leburnya 24 derajat Celcius, beta 18 sampai 23 derajat Celcius, dan yang ketiga beta stabil 34 sampai 35 derajat Celcius, dan yang terakhir itu adalah gamma pada suhu titik leburnya 18 derajat Celcius yang paling kecil. Nah, sudah tahu sekarang kenapa bentuk yang targetnya itu adalah yang beta stabil, karena ini tadi suhu si oleum kakao tadi, titik lebur oleum kakao tadi adalah di suhu leburnya 31 sampai 34 derajat Celcius. Dan dari keempat bentuk kristalnya ini, yang mana yang mendekati itu adalah yang bentuk beta stabil ya. Jadi kristal oleum kakao yang terbaik dipilih, yang baik untuk menjadi basis suppositoria itu adalah yang kristalnya beta stabil. Kenapa? Karena titik leburnya mendekati dengan suhu leburnya dan juga suhu tubuh kita ya. Oke. Solusi untuk menghindari bentuk-bentuk kristal yang tidak stabil dapat dilakukan dengan cara oleum kakao tidak dilelehkan seluruhnya, cukup 2/3-nya saja dilelehkan. Ingat kembali cara kerjanya, hanya 2/3-nya saja yang dilebur, 1/3-nya itu tidak dilebur, tapi nanti dimasukkan ke massa yang sudah dilebur. Ternyata itu adalah tujuan untuk menghindari berubah bentuknya dari si beta stabil tadi ya, karena dia habis dipanaskan. Sehingga untuk mengatasinya, cara kerjanya itu adalah tidak seluruhnya langsung dilebur, tetapi hanya 2/3-nya saja. Kemudian yang kedua caranya adalah penambahan sejumlah kecil bentuk kristal stabil ke dalam lelehan. Nah, ini maksudnya yang ke poin B ini adalah sisa dari 2/3 ini tadi adalah 1/3-nya. Penambahan 1/3 sisanya tadi ke dalam massa yang sudah leleh tadi ya. Dan pembekuan lelehan selama beberapa jam ataupun beberapa hari. Jadi dari slide ini kita dapat mengambil bahwa solusinya itu ada 2. Yang pertama itu adalah dilebur hanya 2/3-nya saja. Kemudian yang ketiga, cara keduanya itu menambahkan 1/3 sisanya tadi ke dalam massa lelehan. Dan yang ketiga itu adalah dibekukan. Jadi setelah tercampur semuanya, seluruh bahan yang lain itu dilakukan proses pembekuan ya. Jadi tujuannya ya agar dia kembali, kan tadi syaratnya itu adalah harus padat dalam suhu ruangan ya. Solusinya adalah dengan cara dibekukan. Oke, bersifat polimorf. Nih silakan dibaca saja. Untuk mendapatkan struktur yang stabil, pemanasan lakukan sampai cukup meleleh saja sampai dapat dituang sehingga tetap mengandung inti kristal dari bentuk stabilnya. Nah, ini adalah cara kalau kita hitung tadi sudah cara ketiga, ini adalah cara keempat. Untuk bisa mempertahankan naik turun titik leburnya itu tadi bisa ditambahkan cetasium atau sera alba ya. Sera flava yang umumnya digunakan, tetapi kemarin kita waktu praktikum itu tidak ada di labor, kita ganti ke sera alba ya. Jadi dapat digunakan sera alba, sera flava tidak lebih dari 6%.
Tujuannya adalah agar dapat menjaga naik turunnya dari si kristal suhu leleh dari si oleum kakao tadi ya. Jadi 4 cara agar dapat menjaga kestabilan bentuk kristal dari oleum kakaonya. Yang pertama itu adalah tidak dilelehkan seluruhnya, hanya 2/3-nya saja. Kemudian dari lelehan tersebut ditambahkan sisanya sepertiga bagian lemak coklat yang belum dilelehkan. Dan yang ketiga itu adalah pembekuan lelehan selama beberapa jam ataupun beberapa hari. Dan yang keempat itu adalah penambahan serap lava dalam rank konsentrasi 4-6%. Kenapa kita ambilnya 5 ya? Karena itu adalah rank di tengah-tengahnya. Kenapa tidak boleh ya? Karena ini tadi, karena di atas 6% campuran titik leburnya akan suhunya di atas 37. Kalau terlalu rendah dia akan menjadi kurang dari 33. Artinya di antara 4-6 itu dapat tetap menjaga nanti suhu leburnya itu di 33 sampai di 34 derajat Celcius ya. Oke, dan selain itu juga penambahan serap lava dapat menaikkan daya serap oleum kakao terhadap air. Daya serap oleum kakao terhadap air artinya dia akan lebih mudah bercampur nanti dengan air. Nah, untuk menurunkannya itu bisa ditambahkan kloralida atau fenol ataupun minyak asiri. Nah, ini ibu sebutkan tadi, oleum kakao jarang dipakai untuk sediaan vagina karena akan meninggalkan residu yang tidak dapat diserap. Intinya tidak akan nyaman digunakan juga. Oke, kekurangan oleum kakao sebagai basis meleleh pada udara yang panas, dapat menjadi tengik pada penyimpanan ya, karena dia oleum ya, lemak. Itu adalah permasalahan utamanya, akan dikhawatirkan nanti akan berubah aroma gitu ya jika penyimpanan lama. Kemudian titik leburnya dapat turun atau naik jika ditambahkan bahan tertentu. Mereka memiliki sifat polimorfisme, sering bocor, keluar dari rektum karena mencair selama pemakaian karena dia mudah mencair tadi ya, dan tidak dapat bercampur dengan cairan sekresi. Tetapi semua ini sudah ada tadi solusinya ya. Kalau untuk yang sering bocor, mungkin di farmasi klinis itu atau farmasi rumah sakit mata kuliahnya cara memberikan informasi untuk cara penggunaan suppositornya sudah dijelaskan ya. Jadi tidak boleh langsung berdiri juga sih pasiennya. Untuk apa? Tujuannya untuk ini, menjaga dia tidak cepat keluar lagi gitu ya setelah dimasukkan. Oke, yang kedua itu adalah basis untuk pengganti lemak coklat. Nah, pengganti lemak coklat ini dapat digunakan minyak kelapa ataupun minyak kelapa sawit yang dimodifikasi dengan esterifikasi, hidrogenasi, dan fraksionasi sehingga diperoleh berbagai komposisi dan suhu lebur. Misalnya minyak nabati terhidrogenasi dan lemak padat. Artinya modifikasi dari si lemak padat ini tadi dengan penambahan bahan lainnya. Yang ketiga adalah gelatin tergliserinasi. Ini adalah basis yang larut. Kalau yang tadi adalah basis yang meleleh ya. Kalau kita kelompokkan jenis basisnya, basis yang dapat meleleh itu adalah si lemak coklat tadi. Kalau ini masuknya adalah ke yang mudah larut atau dapat bercampur dengan air. Bisa digunakan sebagai basis suppositoria vaginal. Tidak meleleh pada suhu tubuh tapi melarut dalam cairan sekresi tubuh. Perlu penambahan pengawet karena basis ini media yang baik pada pertumbuhan bakteri ya, karena dia dapat bercampur dengan air. Penyimpanan harus di tempat dingin, biasa digunakan untuk pembuatan suppositoria uretra ya. Jadi selain dari vaginal, uretra juga umumnya digunakan adalah gelatin tergliserinasi. Keuntungannya memberikan efek yang cukup lama, lebih lambat melunak, lebih mudah bercampur dengan cairan tubuh. Tapi kerugiannya cenderung menyerap uap air karena sifat gliserin yang higroskopis sehingga akan iritasi pada jaringan, agak nyeri juga ada nanti pada saat penggunaan, dan harus disimpan pada tempat yang dingin ya. Kalau suppos mungkin pada suhu kamar saja itu bisa sudah bisa masih aman gitu ya, tapi kalau untuk gelatin tergliserinasi ini wajib dia di kulkas ya. Oke, ini adalah formula umumnya untuk di farmakope Belanda, itu adalah untuk basis yang gliserin. Artinya ini kalau seperti si suppos oleum kakao ada berapa bagian-bagiannya, kalau yang ini juga ada berapa komponen bagian dari gelatin, gliserin, dan aquanya.
Nanti pada saat PKL lihat-lihatlah kulkas apotiknya ya, apa sih yang umumnya ada di dalam kulkas itu disimpan gitu ya. Supositoria mana, vaginal ataupun rektal, dan apa obatnya atau tujuannya, apa isinya gitu ya. Jadi manfaatkan selama PKL itu adalah betul-betul melihat real kondisinya, sehingga memang ada dilihat keterkaitan atau kebermanfaatan dari pembelajarannya ini ya. Jadi tidak hanya kita ngasih bahan di teori saja, tapi tidak diketemukan di praktek. Kalau ini yang masih diketemukan di praktek ya. Oke, yang keempat itu adalah polyethylene glycol, juga masih basis yang rapat larut dan bercampur dengan air. Titik leburnya lebih tinggi ya, sangat tinggi sekali, 35-63 derajat Celcius. Tidak meleleh pada suhu tubuh tapi larut dalam cairan sekresi tubuh. Pada etiket suppositoria PEG harus tertera petunjuk basahi dengan air sebelum digunakan. Tujuannya adalah agar dia tidak mengiritasi atau tidak perih saat digunakan. Oke, ini adalah keuntungannya dan kerugian dari PEG sebagai basis suppositoria. Masuk yang kelima itu adalah surfaktan ya. Jadi surfaktan ini juga dapat digunakan sebagai basis dari suppositoria. Salah satu keuntungannya adalah dapat terdispersi dalam air, tetapi harus hati-hati dalam penggunaan surfaktan karena dapat meningkatkan kecepatan absorpsi obat atau dapat berinteraksi dengan molekul obat yang menyebabkan penurunan aktivitas terapeutiknya ya. Jadi harus hati-hati dalam penggunaannya karena dapat meningkatkan kecepatan absorpsinya. Oke, nah kita akan lanjut masuk ke nilai tukar ya. Nilai tukar apa lagi nih ya? Bukan nilai tukar rupiah tetapi nilai tukar basis suppositoria. Umumnya ini adalah untuk basisnya oleum kakao. Nilai tukar dimaksudkan untuk mengetahui bobot oleum kakao yang mempunyai volume yang sama dengan 1 gram obat. Bobot oleum kakao yang sama volumenya dengan 1 gram obat. Jadi targetnya ini adalah saat obat itu masuk berarti akan ada beberapa oleum kakao yang akan berkurang ya, itu setara dengan 1 gram obat. Bobotnya nanti berapa yang itu akan dihitung. Dalam praktik nilai tukar untuk beberapa obat adalah 0,7. Untuk bahan aktif larutan nilainya adalah 1. Jadi keumumannya nilai tukar itu adalah 0,7, untuk yang larutan itu adalah 1. Tapi ada beberapa bahan yang punya nilai tukar atau faktor pengganti yang lain ya, seperti yang sudah saat di praktikum offline kemarin ya. Untuk perhitungannya nanti kita akan jelaskan seperti ini ya. Berapa gram oleum kakao yang diperlukan untuk membuat 15 suppositoria dengan bobot 3 gram yang mengandung aminofilin 0,5 gram per suppositoria. Jika diketahui nilai tukar oleum kakao untuk aminofilin adalah 0,86. Jika diketahui nilai tukar oleum kakao untuk aminofilin adalah 0,86. Kita cari dulu aminofilin yang diperlukan itu adalah 0,5 per suppositoria. Berapa banyak suppositoria yang mau dibuat? 15. Berarti totalnya adalah 7,5 gram. Seharusnya bukan seharusnya, aminofilin yang akan ditimbang itu adalah 7,5 gram. Bobot 15 suppositoria 3 dikali 15 45 gram. Nilai tukar aminofilin 0,86 dikali 7,5 gram. Tadi adalah nilai tukar oleum kakao untuk aminofilin ya, 0,86 dikali berapa bobot aminofilin yang akan ditimbang, sehingga dapatnya adalah 6,45 gram. Sisanya adalah bobot dari oleum kakao yang akan diperlukan, itu sebanyak 45 gram dikurang 6,45 gram itu hanya 38,55 gram. Artinya apa? Dari awalnya 45 gram untuk mencapai 15 suppositoria dengan bobot 3 gram per satu supposnya itu diperlukan 45 gram oleum kakao. Tetapi karena aminofilin mempunyai nilai ganti, nilai tukar, sehingga yang digunakan cukup hanya 38,55 saja. 6,45-nya itu sudah digantikan sama 7,5 gram aminofilin. Oke, kita lanjut ke metode pembuatan suppositoria. Yang pertama itu adalah dengan tangan. Ini mungkin bisa di flashback lagi dari video yang Ibu sudah kirimkan. Di situ ketiga metode ini dijelaskan. Yang pertama dia pakai tangan untuk membentuknya seperti peluru. Kemudian yang mencetak dengan hasil leburan. Ini juga sudah dikerjakan pada saat praktikum
offline-nya. Dan yang terakhir itu adalah dengan kompresi ataupun mesin. Ini secara otomatis. Sama seperti kalau mesin tablet, ada yang cetak manual dan dengan ada yang rotari mesin juga kan, dengan cepat dia akan diisi ke dalam wadah dari si suposnya. Oke, masuk kita ke pengemasan supositoria. Dikemas sedemikian rupa hingga tiap supositoria terpisah, tidak mudah hancur atau meleleh. Biasanya dimasukkan dalam wadah dari aluminium foil atau strip plastik sebanyak 6-12 buah, kemudian dikemas dalam dus. Harus disimpan dalam wadah tertutup baik dan di tempat sejuk. Biasanya disimpan di lemari pendingin. Kalau mau amannya simpan aja di lemari pendingin gitu. Kalau tidak ada ya yakinkan dia tidak terkena panas langsung yang akan menyebabkan dia meleleh. Nah, membahas tentang suhu ini tadi, ada pertanyaan, jika nanti terlupa memasukkannya misalnya atau menyimpannya di tempat yang aman sehingga dia akan meleleh gitu, apakah itu masih bisa digunakan kembali atau tidak boleh? Nah, kunci jawabannya adalah dari titik lebur si inti kristal supositoria, inti kristal oleum kakao ya. Tadi sudah ada beberapa solusi. Tadi diketahui adalah oleum kakao dia mempunyai sifat polimorfisme ya, metastabil yang dipengaruhi oleh suhu. Nah, kalau dia sudah mencair seperti itu, bisa aja kan dimasukkan aja lagi langsung ke kulkas, langsung akan kembali tercetak kembali. Tetapi pertanyaannya adalah apakah itu masih efektif dan masih bisa digunakan, masih baik dia menjadi basis yang membawa zat aktifnya saat digunakan? Jadi jawabannya tidak ya. Jika ada kondisi seperti itu, jika didapat sudah mencair ya dibuang saja dan dibeli yang baru untuk digunakan kembali. Karena kondisinya atau konsepnya harus menjaga dari suhu inti kristalnya itu tadi, dalam range di 33 sampai 34 derajat Celcius. Sudah diusahakan tadi tidak dilebur seluruhnya oleum kakaonya, kemudian ditambah serak lava lagi, kemudian ditambah sepertiga oleum kakaonya lagi gitu ya di dalam masa yang sudah leleh. Itu semua adalah cara supaya dapat menjaga suhu lebur dari si inti kristalnya tadi. Nah, kalau sampai kejadian dia sudah mencair, berarti kan suhunya sudah sangat drop. Didinginkan mungkin bisa tercetak kembali, tapi tidak akan efektif sebagai basis lagi ya, karena sudah berubah untuk titik inti kristalnya. Masuk kita ke pelabelan ataupun etiket dari supositoria. Ini berasa tidak ada kondisi khususnya, tapi informasinya saja yang harus disampaikan ya. Harus disimpan di dalam suhu ruangan ataupun di lemari pendingin. Itu harus disampaikan kepada pasien, dan juga cara penggunaan juga tidak boleh ditelan ya. Harus disampaikan seperti itu. Masukkan kemana? Ke anus, dan tidak boleh ditelan. Kalau ditelan bagaimana? Ada yang tahu mungkin jawabannya kalau ditelan bagaimana, masih efektif atau tidak? Ya tidak efektif ya, sama targetnya adalah atau konsepnya adalah di suhu tadi ya, di suhu atau titik inti kristal dari si oleum kakao. Sudah tidak berefektif, yang dikhawatirkan malah akan bikin sakit perut ya. Jadi mungkin sampai yang berbahaya pada beberapa kondisi gitu ya. Jadi jangan sampai ditelan, tapi harus disampaikan dimasukkan lewat mana, tidak boleh ditelan dan disimpan pada suhu dingin atau suhu ruangan. Oke, ini masuk ke penyimpanan, tadi sudah dijelaskan. Untuk supos oleum kakao harus disimpan pada suhu di bawah 37 derajat Fahrenheit atau min 1,1 derajat Celcius. Akan lebih baik apabila disimpan di dalam lemari pendingin ya. Supos yang basisnya gelatin gliserin baik sekali bila disimpan di bawah 35 derajat Fahrenheit atau memang ini di kulkas ya. Supositoria dengan basis PEG mungkin dapat disimpan pada suhu ruangan biasa tanpa pendinginan. Kalau dilihat dari macam-macam basisnya tadi itu, kalau mau yang di ruangan yang aman itu adalah yang PEG. Tapi kalau oleum kakao sama gelatin gliserin itu baiknya disimpan langsung di kulkas. Nah, ini adalah tugas untuk supositoria ya, materi supositoria. Buat jurnal resep lengkapnya, diulang kembali lagi bagaimana kelengkapan resepnya, perhitungan bahan-bahannya, DM-nya kalau ada, sampai ke cara kerjanya ya. Oke, silakan dibuat dan dikumpulkan pekan depan.
ya pada perkuliahan ke-7, perkuliahan terakhir. Oke, kita lanjut ke evaluasi supositoria ya. Sama seperti di tablet, setelah dibuat tentu akan ada evaluasinya. Yang pertama itu adalah homogenitas. Tujuannya untuk melihat ada tidaknya distribusi zat aktif yang tidak merata, keretakan, lubang eksudasi cairan, dan pembengkakan basis ya. Jadi itu homogen, pokoknya dia harus mulus semuanya. Kalau ada warna itu harus rata warnanya, tidak boleh bentol-bentol, pun tidak boleh retak-retak ya, atau bolong-bolong pada dinding si suposnya. Prinsipnya pengamatan secara organoleptik. Tes ini lebih ditekankan pada distribusi zat aktif di dalam basis serta mengamati adanya retakan ataupun lubang. Hasilnya distribusi merata pada seluruh bagian supositoria dan tidak ditemukan adanya keretakan ataupun lubang. Itu adalah penafsiran hasil ya. Kan ke keseragaman bobot. Evaluasi kedua itu adalah keseragaman bobot. Tujuannya adalah untuk memastikan supositoria yang dihasilkan memiliki bobot yang tidak terlalu berbeda jauh. Ya, ini sama keseragaman bobot tablet juga seperti itu. Jika digunakan, si pasien tidak shock nanti, kok ini besar, kok ini kecil gitu. Jadi dia targetkan itu adalah sama bobotnya. Cara kerjanya ditimbang bobot masing-masing supositoria sebanyak 20 buah, dihitung bobot rata-rata dan simpangan baku relatifnya. Ini idem juga sama yang keseragaman bobot tablet ya. Persyaratannya tidak lebih dari supositoria yang bobotnya menyimpang dari bobot rata-rata lebih dari 5% dan tidak satupun supositoria yang bobotnya menyimpang dari 10%. Dan ini juga sama seperti di keseragaman bobot untuk dari FI 3 ya. Lanjut kita ke evaluasi waktu hancur. Khusus untuk supositoria dengan basis larut air ya. Kenapa? Karena bisa dilihat kemarin ini adalah analogi atau gambaran dari kalau dia ke air, dia akan dapat bercampur dengan air. Kalau yang lemak ya otomatis dia nanti tidak akan homogen atau tidak akan bercampur baik dengan air. Tujuannya menetapkan waktu hancur supositoria dalam waktu yang ditetapkan apabila dimasukkan dalam suatu cairan media pada kondisi percobaan yang ditetapkan. Berarti waktu hancurnya kalau yang untuk di air itu targetnya adalah nanti lebih kurang sama seperti yang di tablet biasa ya, kurang dari 15 menit. Kemudian ini waktu hancur tidak lebih dari 60 menit. Artinya paling maksimalnya adalah tidak lebih dari 60 menit. Cara kerjanya, 3 buah supositoria ditempatkan pada sebuah alat dan masing-masing dimasukkan dalam wadah berisi paling sedikit 4 liter air, kemudian pada suhu 36 sampai 37 Celcius yang dilengkapi dengan pengaduk lambat. Setiap 10 menit alat dibalikkan tanpa mengeluarkan supositoria dari cairan ya. Pada sebuah wadah dan masing-masing dimasukkan dalam wadah berisi paling sedikit 4 liter. Jadi di dalam supositoria dimasukkan dalam wadah, kemudian dimasukkan lagi ke dalam suatu alatnya tadi, wadah alatnya tadi. Nah, itu akan dibolak-balikkan. Penafsiran hasilnya adalah waktu hancur tidak lebih dari 60 menit. Yang keempat itu adalah uji titik leleh. Ini khusus juga untuk basis lemak. Tujuannya untuk mengetahui titik leleh supositoria basis lemak. Dan ini juga sudah dikerjakan pada saat praktikum. Targetnya berapa? Meleleh merupakan suhu titik lelehnya. Suhu saat supositoria meleleh merupakan suhu titik lelehnya tadi. Itu adalah di rank 30 sampai di 34 derajat Celcius, 31 sampai 34 derajat Celcius. Cara kerjanya, supositoria ditempatkan dalam wadah, kemudian dimasukkan dalam tangas air yang suhunya dinaikkan secara bertahap sampai supositoria meleleh dan dilengkapi dengan termometer. Jadi yang diukur adalah suhu dia saat pertama kali meleleh, bukan sampai dia cair ya. Kemarin ada yang sampai cair, itu sangat itu bukan titik leleh, tapi berapa lama dia mencair gitu ya. Jadi suhu yang diukur adalah suhu dia mulai meleleh. Tadi kan padat kan, adanya panas itu targetnya pasti dia akan mencair. Nah, suhu pertama kali dia mencair itu adalah yang dinyatakan dengan uji titik lelehnya. Oke, yang kelima itu adalah keseragaman kandungan, menjamin keseragaman kadar zat aktif dalam
pada proses pengemasan dan pengantaran, serta menjaga bentuk sediaan tetap sesuai sebelum dia digunakan. Parameternya di sini yang digunakan adalah bebannya. Kita akan lihat cara kerjanya. Oke, untuk penafsiran hasilnya, jika suppositoria hancur dalam 20 detik setelah penambahan beban terakhir, maka berat beban tersebut tidak ikut ditambahkan. Misalnya sudah ditambahkan dia 20 gram, saat akan menambahkan menjadi 30 gram bebannya, kurang dari 20 dia sudah hancur. Berarti beban yang digunakan untuk dia hancur tadi adalah hanya 20 gram, tidak sampai dia di 30 gram. Jika suppositoria hancur dalam 20-40 detik, maka hanya setengah bobot beban yang ikut ditambahkan. Artinya kalau yang tadi itu adalah di 25, bukan 30. Jika suppositoria tidak hancur lebih dari 40 detik, maka bobot beban ini diperhitungkan seluruhnya. Artinya di sini adalah 30 gram. Ya, ini 20 gram, ini 25 gram, dan ini adalah 30 gram. Yang terakhir itu adalah uji disolusi, ya. Tujuannya untuk mengetahui kecepatan pelepasan zat aktif. Jadi ini sama ya. Untuk disolusi berapa cepat dia dapat memberikan efek. Kalau kita lihat tadi kehancurannya itu adalah kurang dari 30 menit. Waktu hancurnya adalah kurang dari 60 menit, berarti dalam range itu sudah larut di 85 sampai 115% yang terlarut untuk si zat aktifnya yang terdisolusi, sehingga dia dapat memberikan efektivitas. Oke, terima kasih sudah selesai untuk materi ke-6 ini tentang suppositoria beserta evaluasinya ya. Jadi bisa diulang kembali, dilihat ataupun dicatat untuk apa saja evaluasinya. Kemarin hanya evaluasi titik lele ini saja yang dikerjakan, karena selebihnya itu tidak bisa dikerjakan pada saat praktikum offline-nya ya. Oke, jangan lupa tugasnya dikumpulkan pekan depan sebelum perkuliahan ke-7 ya, perkuliahan terakhir. Oke, Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga lebih paham karena teorinya didapat terakhir sebelum praktikum. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.